Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sampai lagi ini ke Pak Rob lagi. Permintaan teman-teman Pak Rob untuk napak tilas nggih Pak Rob nggih. Napak tilas rumahnya samurai. Rumahnya samurai. Jadi napak tilas rumahnya samurai. Jadi sesuai dengan farm yang saya pakai itu samurai farm. Samurai farm nggih. Nah, sekarang kambing-kambing saya ada di tempatnya samurai, di kandangnya samurai yang dulu. Yang dulu kita di Kediri, sekarang kembali lagi. Yang dulu di tempat saya di Kediri, iya, sekarang kembali lagi Udanawu di Udanawu. Alamat lengkapnya mana sih Pak? Alamat lengkapnya Desa Sumbersari, Kecamatan Udanawu, Kabupatennya Blitar. Blitar nggih Pak. Ya. Nah, ini ambil cerita flashback tahun gak apa-apa nggih Pak Rom nggih. Tahun berapa dulu berdirinya dan ini masih kandang yang lama ya Pak, tapi kokoh banget. Ya. Maksudnya peninggalannya itu benar-benar masih kokoh, jelas-jelas untuk peternakan terbesar dari zaman itu nggih Pak Rom nggih. Jadi kandang ini kita bangun tahun 2008. 2008. Ya, jadi awal 2008 kita membangun kandang ini. Jadi kita memulai istilahnya kita memulai beternak di Etawa. Jadi itu awalnya tahun 2008 awal itu kita bangun kandang. Sembari kandang kita bangun, kita mencari bahannya, materinya. Gitu. Jadi materinya ketika itu yang paling awal ya juga itu samurai itu yang paling awal. Berarti jantannya itu malah pertama Pak? Ya, jantannya pertama itu samurai itu. Samurai. Dulu beli usia kisaran samurai itu kisaran berapa ya? Kelasnya kalau nggak salah kelas C Mas itu. Kelas C ya Pak? Ya, usianya nggak tahu tapi perkiraan kelas C itu. Kelas C nggih? Iya. Kelas C awal kalau nggak salah itu. Zaman dulu kalau dibocorin nggak apa-apa sih Pak, tapi untuk harganya sendiri zaman dulu berapa sih Pak untuk samurai sendiri? Ya ketika itu harganya nggak mahal Mas, kisaran 65. Tapi zaman dulu loh Pak itu 65 itu. Kalau setara apa Pak? Setara apa kalau zaman dulu itu uang 65 itu buat beli apa lah Pak? Untuk mungkin mobil ya Pak ya? Atau apa? Zaman dulu. Kalau 65 itu apa ya Mas? Kalau dulu tahun itu 65 misal ya Pak, kayak mobil sekarang kan 250 juta itu kan mobil ibaratnya kambing setara mobil. Kalau zaman dulu 65 itu juga udah dapat mobil. 65 itu ketika itu kalau nggak salah L300 dari baru itu pada waktu itu kisaran 90-95. Oh, setara L300-an ya Pak dulu ya. Terus ya paling Grand Max lah. Grand Max ya. Gitu ya. Itu tapi belinya ya. Ya belinya. Gitu. Terus di bawah itu berarti untuk jual prestasi pertama samurai itu di kelas apa Pak Rob? Ya samurai itu mulai dari kelas D itu sudah punya prestasi. Oh dari D beli itu sudah juara ya? Sudah juara, sering juara itu. Jadi kelas D itu sudah sering juara. Terus kemudian kelas C itu kalau nggak salah itu C itu sudah ya sudah kelihatan bagus, terus sama yang punya kelihatannya mau dijual. Gitu. Dan ketika itu saya juga sering mengikuti. Sering mengikuti. Jadi ketika itu yang punya mau dijual, terus akhirnya sama si adik saya itu dinego, artinya berapalah gitu, akhirnya jadilah 65. Ya kalau nggak salah itu kalau nggak salah itu nggak tawar menawar kalau nggak salah 65 ya dibayar gitu aja nanti. Karena sesuai ya Bang ya, harga saat itu tuh sesuai dengan barangnya, sesuai dengan genetiknya. Jadi yang utama itu adalah genetiknya. Tuh, jadi genetik etawanya itu kalau samurai kan masih bagus. Kalau atasnya samurai itu apa sih Pak? Kalau samurai itu bapaknya itu Rembo. Oh Rembo ya bapaknya. Ya Rembo. Ya. Itu Rembo itu kambingnya kambing seni. Kalau Rembo itu kambing seni. Jadi memang betul-betul artinya ketika kambing itu
dikeluarkan dari kandang, aura seninya itu kelihatan. Jadi mulai dari kepalanya, gelambirnya, pola warnanya, bulunya. Itu kalau kita ngomongin kambing seni itu ya Rembo, kalau kambing kontes samurai. Oh, itu beda nggih, Pak? Ya beda. Ya ini loh, Mas. Kalau orang seni, senang seni itu ya Rembo, kambingnya seni. Antik kambingnya. Iya. Tapi ibaratnya kalau seni itu penilaiannya sudah beda dengan yang kontes ya, Pak nggih? Beda. Sebenarnya kalau dibuat parameter sih sama. Sama nggih. Cuman secara insting itu kalau kita ngomong kambing seni ya Rembo, kan gitu. Iya. Nah, Rembo itu bapaknya samurai. Itu juga katanya kan juga di sini Pak Rembo. Ya dulu punyanya teman kita juga. Ya. Jadi teman sepermainan, teman main, teman bulan itu pada waktu itu dia juga punya kambing Rembo itu juga beli dari Jawa Tengah itu juga. Iya. Kalau nggak salah dari Purworejo itu. Tuh. Bapaknya si samurai berarti beli Pak Rob itu beli samurainya dulu ya? Samurai dulu. Jadi Edi itu adik saya itu belinya samurai dulu. Ya. Tuh. Samurai terus beli induk ke Jawa Tengah. Ya. Ke Jawa Tengah, ke Kaligasing, ke Purworejo, ke Jogja, ke mana? Banjarnegara, Wonosobo itu indukannya. Total berapa waktu itu Pak Rob? Sambil kita jalan gitu Pak Rob. Lihat. Pada waktu itu totalnya berapa saya kurang paham ya. Jadi ratusan sudah Pak Rob? Belum enggak Mas. Itu kami cuma mengambil kambing-kambing indukan. Iya. Yang saya cari bukan kambing yang juara, kambing yang bagus bukan, tapi yang genetiknya yang jelas itu aja. Genetik yang jelas. Ya. Jadi luri yang jelas. Itu yang saya cari itu. Jadi kalau secara kapasitas ini kan saya masih lihat ini masih ada sisa-sisa kandang ya Pak Rob. Ya. Kandangnya ini berarti dulu kapasitas berapa Rob, Pak Rob? Kalau kandang 3 kandang ini sama secara keseluruhan tuh kurang lebih sekitar 300 ekor. Berapa kandang berarti? Ini 1, 2, 3, 4. 4 kandang. 300 ekor. Iya. 300 ekor. 300 ekor full etawa. Full etawa. Iya. Lah ini loh Pak, ini yang kemarin masih jadi pertanyaan teman-teman, etawa itu kadang katanya etawa itu kan adanya di India tuh Pak Rob. Yang di sini adanya PE. Katanya ini Pak Rob, saya sendiri kan juga harus menggali lebih dalam. Itu perlu kalau saya bicara di sini, saya pikir ya kurang panjang. Jadi penjelasannya begini. Jadi garis besarnya begini. Kalau yang ada di Indonesia itu etawa. Etawa ya. Kalau yang ada di India itu Jalmapari. Jangan salah. Jadi Jalmapari dengan etawa beda jauh. Dibandingkan saja di Jejerne itu kambing etawa dengan Jalmapari itu jauh berbeda. Jalmapari yang di India. Jalmapari itu yang India. Yang di Indonesia etawa. Kalau yang PE Pak? Kalau yang PE jangan yang Jawa Randu. Oh yang sudah tersilang PE lagi. Itu Jawa Randu yang sudah silang dengan kambing Jawa. Etawa tadi ya, etawa yang sudah disilang dengan kambing Jawa itu namanya Jawa Randu. Lah yang silangan etawa dengan etawa yang genetiknya etawa itu masih 90%, ya etawa. Waduh ya Mas. Nah, makanya ini ada perlu sedikit penjelasan biar pemain-pemain yang baru, pemain-pemain atau yang awam, teman-teman yang awam itu biar ngerti. Gitu. Jadi kambing itu kalau yang etawa yang asli India salah itu pemahaman yang salah. Itu berarti belum paham. Tahu sejarahnya ya mungkin ya, belum paham dengan sejarah etawa. Nah, ini dulu diisi kambing etawa dengan kapasitas segini. Amit Pak Rob. Kalau mau dibocorin ya, dulu itu habis berapa Pak Rob untuk materi-materi yang diboyong dari Jawa Tengah ya Pak Rob? Iya dari Jawa Tengah. Berapa ya? Paling plus Rembo ya. Iya. Rembo itu saya beli dari Mas Rowi itu 125. Zaman dulu sama 125 ya? Bapaknya ya, itu setelah kontes Probolinggo. 125 juta. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah di angka-angka 500-an ya Pak ya waktu itu. Yang sisi kambing seni ya, Rembo itu ya Pak ya? Ya, Rembo itu. Tapi dia kan juga bisa kambing kontes juga toh Pak? Iya, dia kan ketika kontes Rembang itu Mei 2000
12. Iya. Di sebelum itu kalau nggak salah di Probolinggo. Iya. Itu di Probolinggo tapi Samurai masih kelas B. Samurai masih, oh anaknya kelas B, jadi Ya. dengan bapak itu kelas B. Ya, Samurai itu kontes di Probolinggo itu kelas B. Iya. Itu masih belum dibeli. Iya. Jadi Samurai sudah dibeli. Samurai di Probolinggo itu juara 1 kelas B. Iya. Terus Rainbow kontes di Probolinggo juara 1 kelas A. Jadi Duet bapak anak juara 1 ya, juara 1. sejarah. Iya. Dalam sejarah ya Pak ya? Ya, jadi Rainbow juara 1 di Probolinggo, Iya. Samurai juara B di Probolinggo. Kayaknya baru ini ya sejarah penggandengan untuk kelas, apalagi kelas A sama B ya Pak ya? Ya, itu bapak sama anaknya. Bapak sama anak juara. Jadi ketika itu apa ya? Memang benar-benar kalau saya amati, jadi perang dingin antara juri. Jadi juri-juri pada waktu itu Nggih. dari awal-awal itu masih ya apa ya? Objektivitasnya itu masih kelihatan kan gitu. Iya. Masih ada lah objektivitasnya gitu. Jadi tidak terlalu subjektif. Itu. Oke. Terkadang kontes itu kan juga subjektif, terkadang kontes itu juga subjektif. Itu. Jadi makanya kenapa saya itu jarang. Ya, ini jadi pertanyaan teman-teman Kenapa kemarin Pak. saya jarang keluar untuk ikuti kontes? Iya. Karena kontes itu kebutuhan yang sangat subjektif gitu. Bukan saya bilang bukan objek tapi yang sangat subjektif gitu. Karena contohnya begini. Iya, Pak. Ketika kita berbicara tentang kontes, Iya. itu parameter ada 11. Jadi parameter yang dimunaskan di Purworejo tahun 2012 itu, Iya. itu 11 parameter, tidak 12, tapi 11 parameter. Jadi kalau di Jawa Timur terjadi ada 12 parameter, yang ke-12 adalah keserasian. Itu perlu kita tanyakan. Itu sedangkan yang 12 itu nilai tinggi loh. Nilainya sama dengan postur 10. Logikanya kalau nilainya sudah 10 itu keserasian ada di item ke-12, maka logikanya yang 11 parameter itu dihilangkan saja. Gak usah pakai 11 parameter, langsung keserasian aja. Lalu nanti nggak ada gunanya, yang 11 ini nggak ada gunanya. Itu. Iya, logika agak masuk sih Pak. Nah, Iya. jadi kalau memang 12 parameter, yang ke-12 itu keserasian, ya yang 11 ini kedua aja. Nggak ada artinya yang 11 itu. Ya cukup langsung keserasian aja. Sudah selesai. Gitu. Nah, makanya saya kan enggan masuk ke enggan masuk di kontes itu. Iya. Bukan saya takut, enggak. Bukan takut kontes, enggak. Tapi gimana ya? Ini enggak hati nurani ini enggak inilah belum ya, secara ini nurani, ya, ya. enggak belum ini ya. Artinya apa ya? Fair play-nya yang kita butuhkan itu fair play-nya. Gitu. Jadi enggak sangat subjektif seperti itu. Jadi kalau nanti terjadi item ke-12 itu kita bisa lihat kambing yang menang ya itu. Ini kan di Jawa Timur kan sudah terbukti dan akhirnya para pemain-pemain pemula itu pada ngerti, akhirnya kan secara perlahan mereka akan meninggalkan kontes itu. Kita sambil jalan ke sana Pak Ya. Rob. Sementara ini Pak Rob, apakah tadi kan Pak Rob bilang kambing kontes, kambing seni. Apakah sebenarnya kontes itu patokan guys untuk sebuah kambing seni itu patokan bukan sih kontes itu Pak Rob? Kontes itu sebenarnya bukan patokan. Kalau orang seni ya, orang yang seni, orang kambing, orang yang suka kambing seni itu kontes itu bukan ukuran, bukan patokan. Jadi di situ kalau toh kita terjun ke situ, ikut situ, kita bukan disuruh memilih menang atau tidak menang, tapi sekedar kita silaturahmi. Ya. Oh iya, sesama silaturahmi sesama peternak, sama teman-teman kan gitu. Jadi intinya di situ kalau saya mengatakan kontes itu ya. Kontes Pak. itu seperti itu. Iya. Sedangkan seni itu kalau seni itu yang punya itu diri kita sendiri.
dan kambing itu, gitu loh. Nggih. Jadi walaupun toh saya misalnya jarang keluar ikut kontes, gitu, jarang ikut kontes, tapi saya ya menikmati gitu, saya menikmati seni kambingnya Itawa itu saya menikmati, gitu. Nah, ini yang sebelah sana juga nggih Pak? Ya, jadi di sebelah sana itu juga nanti bekas-bekasnya samurai itu anak-anaknya samurai Rainbow dan Jagger nanti ada di sini dulu. Ini ini juga ini, ya. Pak. Tapi yang masih berdiri kokoh masih satu ya Pak? Ya, ini dibongkar atau gimana Pak? Ini di sebagian sudah dibongkar Mas ini. Oh iya. Bagian sudah dibongkar, ini yang masih bagus-bagus itu saya renovasikan dari sini ya. Nah ini rencana apa juga diisi kembali untuk kedepannya Ya untuk kedepannya nanti ya nggak tahu lah Mas nanti gimana kedepannya. Kalau ayah memungkinkan ya nanti ya kita isi lah. Iya. Terus yang tadi Pak tadi belum ya Pak, untuk total materi dulu habis berapa Pak? Ya pada waktu itu kisaran tahun 2009 lah ya. Udah 9-10 kisaran 700-an. Wah 700 kalau sekarang sudah miliar ya Pak ya. Kalau untuk sekarang ya. Dan 700-an itu. Dulu luri yang kalau saya lihat ini kan Pak Raup ini benar-benar breeder ya. Yang nguri-nguri genetik ya. Genetik ya. Yang di Samurai FM genetik apa aja Pak yang masih dipegang dari Kalau sekarang? yang saya pegang di sini masih lurinya Sentot sama Basuki. Dari paling atas Sentot Basuki ya? Ya, Sentot Basuki. Rainbow itu dari apa Pak? Rainbow itu dari Basuki. Basuki ya? Basuki dengan Indua Sentot. Sebenarnya basic kambing kontes itu basicnya itu dari Sentot dan Basuki. Nah, kalau tumpang itu apa ya? Kita cenderung kalau tumpang itu bulunya yang bagus. Oh, genetik bulu ya ini. Genetik bulunya. Karena kambing tumpang itu yang saya pelajari di dalam dalam buku itu, tumpang itu kambing susu. Amit, apa suson? Suson ya, kambing susu. Jadi kambing perah. Oh, kambing perah. Ya, jadi memang rata-rata kambing terahnya tumpang, lurinya tumpang. Iya. Itu susunya rata-rata bagus. Makanya bulu itu kalau kita mau berbicara tentang susu, itu biasanya kalau kambing yang bulunya bagus, itu biasanya susunya juga ambingnya juga bagus. Itu artinya globalnya gampangnya seperti itu. Berarti kalau tumpang Amit ya Pak, berarti yang di bawah itu gen dari bulu ya? Ya. Kalau sementara tadi ada Basuki sama Sentot, itu apa Pak yang dibawa untuk itu Pak Rob? Ya karena yang dibawa Basuki sama Sentot itu kalau kita berbicara tentang kontes, dari cikal bakal kambing kontes itu ada di Basuki. Basuki ya? Iya, Basuki itu kambingnya Pak Basuki itu pada waktu itu bagus Mas. Iya. Di antara kambing-kambing pada waktu itu yang paling proporsional posturnya, bulunya, kepalanya itu Basuki. Jadi itu saya ada gambarnya juga. Jadi kalau sekilas itu dengan samurai itu enggak cuman beda. Kalau samurai lebih gede, lebih gemuk, maksudnya lebih berisi gitu. Tapi kalau Rainbow Basukinya. Kalau Basuki itu lebih ramping, sedikit lebih ramping, dan itu ada kemiripan dengan kambing yang ada di Magelang. Basuki itu hampir mirip dengan kambing di Magelang, kalau nggak salah itu punyanya Pak siapa itu, namanya Messi. Ya, Pak Medi kalau nggak salah itu yang punya. Saya itu ke rumahnya Pak Medi di Magelang itu nggak salah 3 kali. Dan itu pun juga pada waktu itu saya tawar. Iya. Pak Medi kan masih seneng, akhirnya nggak dilepaskan gitu. Jadi itu Messi itu pernah saya tawar juga. Terus lanjut ya Pak. Ini sambil kita jalan ke sini Pak Rob. Ini kan uang yang digelontorkan Amit ya, besar sekali ya Pak Rob ya. Dan selama ini ini kita biasa Pak ya, kalau mungkin ada unsur bisnis komersil dan lain-lain. Apakah dalam perjalanan ini uang 700 juta itu secara itu
Amit ya, ini mungkin jauh dari seni, mungkin lebih ke materi ya Pak? Iya. Secara materi apakah waktu itu kembali Pak, uang itu? Ya setelah habis kambing kembali Mas, nggak rugi saya. Nggak rugi ya Pak ya? Nggak rugi. Nggak rugi ya? Nggak rugi, walaupun toh saya pada waktu itu saya kontes itu di blokir sana, blokir sini, nggak dikasih juara kayak. Tapi alhamdulillah saya nggak rugi. Saya nggak rugi. Karena apa? Jadi pada waktu itu saya juga punya kambing suson, Ya. kambing perah. Itu yang bisa menopang kebutuhan pakan untuk kambing-kambing etawa saya. Amit, apa berarti dulu juga jual susu Pak? Iya. Susu kambing Itu tadi yang Mas Sudar itu. Ya. Itu kan yang pokor samurai dari kecil. Ya. Nah itu juga dia selalu setiap hari itu kirim susu. Iya. Jadi kirim susu kisaran antara 15 liter Ya. setiap hari. Pertama itu, kedua kita juga pada waktu itu kambing-kambing itu kita topang dengan susu sapi. Susunya dijual. Nah, kambing-kambing yang kecil-kecil kita kasih susu sapi. Itu cembe-cembe susu. Karena pada waktu itu Ya. bersamaan dengan itu kami ada sapi perah kisaran 400 ekor. Oh iya. Jadi kami punya kambing perah 400 ekor. Jadi di sana Ya. sampai full sana itu Ya. sama kandang itu sebelah selatan itu. Oh yang sudah di tembok ini nggih Pak? Masih ada atau sapinya? Tidak ada, Sudah tidak ada ya? dihabiskan. Itu jadi mereka itu kita kasih susu sapi, termasuk samurai, rainbow itu minumnya susu sapi terus. Apa nggak ada pengaruh Pak? Amit ya, misalnya dikasih susu yang bukan susu murni nanti pertumbuhannya gimana gitu? Ya kalau dikasih susu sapi sih sebenarnya tidak full maksudnya Ya. tidak full. Jadi ketika pagi diperah diambil susunya itu dijual. Ya. Nah itu anak-anaknya kan dikasih susu sapi. Ya. Setelah itu siangnya kan sorenya kan sorenya mereka dikasih bersama induknya. Bersama induknya. Sundul ya Pak? Ya sundul, tetap sundul. Jadi artinya tambahannya sapi. Dari situ. Ya. Nah, Sapi. tuh sekarang populasi sekarang ada berapa ekor? Kalau sekarang masih sedikit Mas, ini kan saya kan inbreeding dan saya sementara ini terkendala dengan indukan. Karena kambing yang saya breeding itu 70% Ya. itu keluarnya jantan. Nggih. Jadi setiap beranak jantan. Dan itu pun sudah dari dulu Mas. Makanya samurai rainbow itu kehabisan artinya nggak bisa berkembang, bisa menjadi banyak. Nah, itu loh, iya, Pak. Itu karena memang anak-anak dari samurai dan rainbow itu keluar itu 70% laki-laki, jantan. Apa nggak ada niatan Amit ya Pak? Ambillah dari betina-betina lain untuk mengembangkan luri yang begitu Kalau legend seperti itu ini. Itu sih ada Mas, cuma yang punya kambing yang seperti yang saya inginkan itu di Indonesia cuma satu orang. Jadi ya, dua orang. Dan itu pun tidak dijual. Mereka itu kadang-kadang, Mas gak usah dijual, gak usah jual beli ya, terus piye? Barter. Ya gak masalah barter, saya bilang gitu. Jadi yang ini berkaitan dengan keaslian etawa tadi ya? Ya. Pak? Jadi memang benar-benar Pak Rob kalaupun ngambil dari luar ya dari dua temannya Pak Rob tadi ya? Dari teman saya nggak mau ngambil dari kambing luar itu. Kalau Amit, meskipun betina juara ataupun kambing yang bagus gitu Pak, nggak ada niatan Pak Rob? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi saya nggak cari kambing yang bagus Mas. Iya. Saya nggak cari kambing juara, saya nggak cari kambing bagus, tapi saya cari kambing yang genetiknya darahnya etawa itu yang di atas 80%. Yang masih murni tadi nggak Pak ya? Itu yang saya cari itu Mas. Jadi kalau kita breeding itu insya Allah nanti keluarnya itu nggak melesetnya nggak jauh-jauh gitu. Jadi kalau genetik etawanya itu di bawah 50%, dengan kata lain itu Jawa Randu. Sampean kambing Jawa Randu juara pejantan, indukan juara pejantan,
indukannya juga juara. Iya. Jadi juara betina dan jantan Juara itu jantan. juara satu. Sampai dikawinkan, itu nanti sampai mati semuanya belum tentu keluar anaknya bagus. Yo, ini rumus Mas, ini Iya, rumus. guys. Ini yang Bukan, saya ngomong ini ilmiah, bukan Ilmiah, bukan ilmiah. sesuai pengalaman Iya, dengan selama breeding sesuai ini. dengan pengalaman breeding saya. Itu ilmiah. Bagus, juara dan juara belum tentu Belum tentu beranak bagus. Itu contohnya sudah banyak, Mas. Contoh sudah banyak. Juara kelas A jantan Iya. dengan juara kelas A betina. Iya. Kita beli, Ini Pak Rob sendiri ya oh iya. yang juara. Saya pernah beli kambing itu Jawa Randu, indukan Jawa Randu. PE ya Pak, maaf. Nanti kalau PE. Jawa Randu kan teman-teman Ya. kita bilang PE. PE ya. PE. PE itu juara satu kontes Tulungagung Iya. yang dari Sumber Gempol. Harga waktu itu. Harga pada waktu 45 juta. Iya. Kan hampir setara dengan Samurai. Iya. Hampir 65 ya waktu Ya, itu. Samurai 65. Iya. Ya itu yang punya yang suka. Itu saya bilang, adik saya Pak Adi tadi ya. Iya. kambing itu Jawa Randu. Saya bilang gitu, PE Jawa Randu. Bukan PE mungkin ya Pak ya. Ya. Kalau Jawa Randu nanti teman-teman Ya. kesana kayak Jawa Ya. Randu itu. Jadi mungkin PE ya. Ya, PE. Itu PE. Iya. Itu udah silang susah. Gak apa-apa Mas, nanti kita coba aja. Ya sampai indukannya mati nggak keluar Mas. Jadi ini Padahal gandengnya Samurai. percobaan yang modalnya sangat besar, bukan coba-coba yang itu. Ini coba-coba yang iya. Makanya saya bicara ini fakta. Mas. Fakta, iya, Jadi fakta, dan umpama saya jual, itu yang saya jual bukan kambing yang abal-abal, tapi yang kualitas. Kualitasnya. Jadi kita kambing yang cari yang kualitas. Kalau kambing yang artinya yang PE, makanya seperti itu. Saya pernah, karena ya adik saya itu belum percaya. Iya. Kalau PE pada waktu bagus Mas, juara satu. Jadi kawinkan dengan juara Samurai. Iya. Gitu loh. Ya keluarnya kan enggak yang seperti kita harapkan. Gitu loh. Bukan yang jelek Samurai, Iya. bukan. Kita merubah gen dari PE Jawa Randu PE Jawa Randu tadi ke ya. Etawa itu berat banget Mas. Ini Iya. pembicaraan saya sudah Iya. artinya kita berbicara tentang apa ya, persilangan. Jadi Iya. persilangan yang artinya nggak instan. Nggak Gitu. instan, Saya bicara nggak instan. Saya breeding itu sudah lama sekali. Iya. Jadi Pak Rob, Enggak. ini nanti kalau yang tadi kan kita sudah sekilas balik ya tentang genetik, tentang sama nanti video kedua biar teman-teman juga tahu gimana sih Amit ya genetik kambing kita bagus dikeluarkan bisa Pak Rob? bisa. Oke teman-teman, Nanti bisa dikeluarkan habis nanti. ini kita akan mengeluarkan dalam artian yang genetik Etawa ya Pak Iya, ya. yang Genetik Etawa. Etawa di kandang Samurai Farm. Kita akhiri video pertama dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.